Tahu nggak sih, pembayaran pajak tahunan bisa dilakukan di mana saja. Kalian juga bisa melakukan pembayaran mandiri secara online. Nah, hari ini kita akan mengajak teman-teman untuk membahas seputar pajak kendaraan bermotor. For your information, informasi yang akan kita berikan kepada teman-teman, kami dapatkan melalui sumber terpercaya. Kendaraan wajib pajak yaitu kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 di luar kendaraan operasional pemerintah. Dan kendaraan yang tidak wajib pajak yaitu ada ambulan, mobil pemadam kebakaran, kendaraan TNI atau Polri, kendaraan petugas kebersihan, dan yang terakhir yaitu kendaraan listrik. Jadi untuk administrasi jika terlambat membayar pajak dari 1 sampai 15 hari maka akan dikenakan denda sebesar 25% dari PKB atau pajak itu sendiri. Nah, untuk 15 hari sampai 30 hari denda akan dinaikkan sebesar 2%. Jadi perhitungan dari 30 hari atau sebulan denda yang akan dikenakan sebesar 27%. Sehingga pajak dikenakan di dalam 1 tahun sebesar 42%. Cara dan syarat-syarat yang harus dibawa dalam proses pembayaran pajak 1 tahun dan 5 tahun. Kalau untuk caranya itu sama aja dengan datang ke kantor Samsat, kemudian menyerahkan berkas-berkas. Nah, berkas-berkasnya ini yang ada perbedaan antara pembayaran pajak 1 tahun dan 5 tahun. Kalau untuk pembayaran pajak 1 tahun, syaratnya yaitu membawa STNK, KTP yang sesuai dengan STNK dan juga notis pajak. Kalau untuk pembayaran pajak 5 tahun, syarat yang harus dibawa adalah KTP, STNK, notis pajak, BPKB, dan ada nanti cek fisik kendaraan. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau pembayaran pajak itu sekarang bisa dilakukan melalui via offline dengan menggunakan aplikasi Signal Samsat Digital Nasional yang dikembangkan oleh Korlantas Polri. Selain itu juga ada aplikasi Samolink Kalteng yang dikembangkan oleh Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Ada 2 cara untuk menghubungi Samsat. Yang pertama dengan hubungi Instagram Samsat @id melalui via DM. Yang kedua bisa masuk ke website samsat@kalteng. Setelah kita sampai ke Samsat, kita akan mendatangi Satpam untuk pengecekan berkas. Setelah itu, berkas sudah dicek dan ditandai. Setelah berkas ditandai, maka kita akan mengantar berkas ke loket. Setelah dari loket, kita akan menunggu nomor antrian. Setelah menunggu nomor antrian, kita akan diberikan kertas pembayaran. Setelah itu kita ke kasir. Setelah dari kasir kita melakukan transaksi pembayaran. Setelah itu tergantung pada layanan jenis yang kita lakukan. Oke, selanjutnya apa aja syarat dan bagaimana cara untuk membayar pajak kendaraan bermotor baik tahunan maupun 5 tahunan. Yang pertama, untuk syarat membayar pajak kendaraan bermotor tahunan itu ada 3. Yang pertama, siapkan STNK asli, notis pajak asli, dan juga KTP asli. Tentu ketiga ini harus sesuai ya, nama yang tertera. Kemudian kalian fotokopi masing-masing 1 lembar, bebas mau berwarna atau tidak berwarna. Untuk cara mengurusnya, membayar pajak kendaraan, kalian bisa datangi kantor Samsat yang ada di Kalimantan Tengah, Sekalteng ya. Jadi misalnya kalian ada di Palangkaraya, kemudian nanti jika ingin membayar ke kantor Samsat Sampit atau Pangkalan Bun, tetap bisa. Kemudian ada juga di Palangkaraya bus pelayanan Samsat keliling Kota Palangkaraya. Jadi tidak hanya bisa mengurus di kantor Samsat, tetapi kalian bisa mengurus ke pelayanan keliling yang difasilitasi oleh Samsat Kota Palangkaraya. Oke, selanjutnya apa aja syarat untuk membayar pajak kendaraan bermotor 5 tahunan? Untuk syaratnya ini ada 4 yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, STNK asli, notis pajak asli, KTP asli, dan juga BPKB asli. Tentu keempat ini harus sesuai ya namanya. Kemudian kalian fotokopi masing-masing 1 lembar, bebas mau berwarna atau tidak. Kemudian untuk cara membayarnya ini hanya bisa hanya bisa diurus di kantor pajak kota asal pembelian motor kalian. Jadi semisalnya kalian beli di Kota Palangkaraya, kemudian untuk membayar pajak 5 tahunan
kalian hanya bisa mengurusnya di kantor pajak Kota Palangkaraya gitu. Nah, untuk pembayarannya itu sendiri, kalian perlu melewati 3 tahap. Yang pertama itu cek fisik kendaraan terlebih dahulu, kemudian baru mengurus administrasi terkait membayar pajak kendaraan. Kemudian yang ketiga itu kalian mengurus plat kendaraan. Sekalian kalian mengganti plat kendaraan bermotor gitu. Terkait masalah balik nama, ini kalian perlu melewati 3 tahapan dulu. Yang pertama itu ke Samsat. Kalian perlu membawa 4 dokumen. Yang pertama KTP baru asli, kemudian STNK asli, BPKB asli, dan juga kwitansi pembelian disertai dengan materai 10.000. Nah, kemudian setelah dari Samsat, kalian akan disuruh ke gedung BPKB baru untuk mengurus penerbitan BPKB baru. Nah, untuk motor atau mobil itu dikenai biaya yang berbeda. Untuk motor sendiri dikenai sebesar 225.000, sedangkan mobil itu dikenai biaya sebesar 375.000. Oke, setelah dari gedung BPKB, setelah mengurus penerbitan BPKB baru, kalian akan balik lagi ke Samsat, kantor Samsat untuk mengurus penerbitan STNK baru. Nah, untuk mengurus STNK baru ini kalian juga akan dikenai biaya. Untuk motor itu dikenai biaya sebesar 100.000, sedangkan mobil dikenai biaya 200.000. Halo teman-teman, aku lagi ada di kantor kelurahan Bukit Tunggal. Nah, rencananya aku pengen bayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Untungnya ada bus pelayanan Samsat keliling Kota Palangkaraya yang lagi terjadwal nih sampai tanggal 25 April 2024 dan stay di halaman kantor kelurahan Bukit Tunggal. Nah, untuk jadwal di hari selanjutnya, kalian bisa cek di Insta Story atau di feed Instagram @samsat.palangkaraya. Nah, nanti kalian bisa cek nih di sini, oke? Untuk jadwal stay bus pelayanan, kemudian terkait info-info lainnya gitu, oke? Terima kasih sudah menonton. See you guys!